Tuh teman-teman, hari ini kita coba bahas tentang master rem. Jadi ini ada master rem di depan saya. Untuk penggantian jasanya di 1 jutaan, tapi supaya teman-teman lebih paham baiknya di servis, diganti atau bagaimana, terus gantinya juga seperti apa. Teman-teman ikutin videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, hari ini kita di garasi taksi. Hari ini customer sepi tapi mobil penuh ya. Beberapa memang mobil mekanik. Ada 1, 2, 3, 4 mobil customer. Jadi di depan lagi progres beberapa pengerjaan unit. Nah, teman-teman, hari ini saya mau sharing ke teman-teman perihal ini namanya master rem. Nah, ini karena kebetulan minggu ini ada beberapa penggantian master rem dan beberapa kita ada diskusi dengan customer. Jadi buat teman-teman yang memang ya mungkin ada perdebatan baiknya diganti atau bagaimana. Nah, jadi ini supaya jadi bahan masukan buat teman-teman yang memang ada indikasi dari si master remnya rusak. Nah, jadi ini namanya master rem atas, teman-teman. Ciri-ciri master rem atas itu rusak itu salah satu yang pertama adalah teman-teman lihat. Jadi di sini itu ada namanya minimum maksimum. Nah, ini dia. Jadi minimum. Oh, ini maksimumnya nggak ada nih. Nah, jadi dia di sini. Nah, di sini ada namanya minimum minyak rem. Nah, dia itu minimum minyak rem itu maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman ngasih minyak rem itu mesti minimum segini. Jadi syukur-syukur di atas. Jadi nggak apa-apa di atas kayak gini. Nah, biasanya kan ada minimum ada maksimumnya. Nggak apa-apa di atas. Ini karena ini adanya minimum, jadi maksimum ya sampai ke atas nggak apa-apa. Jadi itu salah satu yang memang teman-teman nanti dilihat. Nah, indikasinya apa? Kalau teman-teman misalnya nanti minyak remnya segini, habis itu minyak remnya turun. Nah, itu salah satu indikasi dari master rem ini rusak. Jadi salah satu indikasi master rem rusak. Nah, tapi apakah cuman master remnya doang yang rusak? Bisa jadi bukan. Jadi bisa jadi master remnya nggak rusak, bisa jadi master rem yang bawah. Jadi master rem itu ada 2. Nanti coba saya ambilin ya, sebentar. Nah, jadi ini saya ambilin. Jadi kalau dia minyak remnya turun, penyebabnya bisa jadi ada 2 rata-rata. Jadi master remnya yang bocor, master rem atas, atau master rem bawah yang bocor. Nah, jadi itu salah satu penyebab dari minyak remnya turun. Nah, apakah itu perlu ditanganin? Perlu. Kenapa? Karena ketika teman-teman nanti misalnya minyak remnya habis, otomatis pengeremannya nggak bakal bisa lagi, nggak berfungsi dengan baik. Karena memang minyak rem yang mobil itu ya pakai minyak rem secara hidrolis. Jadi ketika minyaknya nggak ada, otomatis dia akan ngempos. Nah, ini dia master rem bawah. Nah, dia master rem bawah. Jadi biasanya ini bocor, teman-teman bisa cek di area pelek. Ada bocor, ada minyak rem yang rembes atau enggak. Itu kalau yang dari bawah. Nah, kalau yang rembes dari atas, mungkin kemarin kita kejadian, teman-teman ininya habis atau ininya berkurang, tapi kok minyak remnya nggak ada. Ya, jadi itu klasik. Minyak remnya itu kemana gitu pada bingung dah. Oh, kok tak taunya di sini nggak ada, di sana nggak ada. Nah, itu mau larinya kemana si minyak rem itu? Kalau dia dari ininya nggak ada, dia akan bocor ke sini. Nah, jadi dia bocor ke sini masuk ke booster. Nah, jadi minyak remnya itu kemarin kasusnya udah dicek juga ternyata bingung. Nah, dia akan masuk ke booster. Jadi ketika di sini sealnya rusak, otomatis minyak remnya lari ke booster. Nah, biasanya ciri-cirinya yang lari ke booster itu kalau dia udah masuk misalnya sudah ke selang, biasanya kadang-kadang ada asap. Jadi asapnya tuh warna putih. Nah, itu salah satu ciri-ciri yang memang tuh masuk ke booster. Tapi biasanya kalau memang misalnya ini habis dan tanpa ada kebocoran, itu 90% dari master rem atas. Itu 90% kita pengalaman kita ya.
dari master rem atas. Itu kalau memang dari master rem bawahnya nggak ada kebocoran. Selain itu kita belum nemu itu larinya kemana. Nah terus kalau memang misalnya dari sini udah rusak, dari sini ini ada dua lagi nih opsinya. Ini ganti sealnya atau diganti baru. Jadi dua opsi lagi nih. Kalau teman-teman ganti sealnya mungkin akan lebih murah untuk ganti sealnya. Kalau teman-teman ganti misalnya baru, biayanya akan mahal, berlipat-lipat, mungkin bisa 2-3 kali lipat untuk biayanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita misalnya ganti seal doang, itu ya hanya diganti sealnya, mungkin kisaran di 150, ongkos pasang 200, antara 350 sampai 400 teman-teman sudah bisa diservis, direparasi. Nah cuman ya, ini ada cumannya. Master rem itu bocor itu biasanya karena ada sesuatu. Karena misalnya bawaan ini biasanya rata-rata ini kita nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya mesti ada nih. Sebentar. Nah, kalau nih coba kita lihat ya, kelihatan nggak ya? Susu. Nah, nggak kelihatan ya. Jadi biasanya di dalam ini, sebentar, nggak kelihatan nih. Nah jadi kelihatan ya, nih, nah, oke, nah itu dia. Nah itu dia udah luka. Jadi di rumah, di rumah pistonnya dia luka. Kalau kita pegang seperti ini, nah dia sudah luka. Nah jadi buat teman-teman yang mau perbaikan ganti sealnya, pastikan bahwa di sininya itu aman dan di asnya itu aman. Cuman saya asnya nggak ada, udah saya buang. Jadi rata-rata itu dari 2. Jadi yang pasti ininya aman nih, udah kayak gini. Teman-teman mau diganti berapa kali pun otomatis dia bocor lagi. Nah itu biasanya nanti kita lihat. Tapi ya menurut saya sih, ini karena berhubung ini keselamatan berkendara. Menurut saya kalau teman-teman ada kasus kerusakan dari sini, lebih baik diganti. Kenapa? Karena nanti misalnya nih teman-teman maksain ganti sealnya ternyata gagal, misalnya masih seperti itu, otomatis teman-teman akan berlipat-lipat biayanya. Misalnya ganti seal habis di 300 sampai 400, kalau ganti misalnya master rem habis di 1 juta. Nah misalnya ganti seal gagal, otomatis teman-teman akan ketemu di 1.400.000, bahkan bisa jadi 1.500.000 ya. Nah oleh karena itu teman-teman, menurut saya kalau memang master rem udah rusak, lebih baik ganti, tidak usah diservis, karena secara harga juga nggak wah-wah banget. Mungkin harga pasarannya bisa di 700, 800 tergantung, mungkin online bisa lebih murah. Kalau di garasi taksi untuk pasang ini udah barang, udah minyak rem, sudah kita bleeding terima beres, itu di 1 juta untuk mobil Soluna ya. Yaris, Vios kurang lebih hampir sama lah, tergantung nanti dari merek ya. Kalau mereknya yang lebih bagus lagi pasti lebih mahal lagi. Nah estimasinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Silahkan teman-teman dikonsultasikan ke bengkel terdekat atau mampir ke garasi taksi untuk pengecekan kerusakan dari master rem. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.